Kalau ada yang bilang, duh, pengen pindah deh ke negara lain, mesti jual ginjal nggak ya? Siapa bilang? Kan ada pay later. Halo semuanya, selamat datang di Logika Gepi. Bagi yang belum kenal, nama aku Gepi. Aku adalah seorang dokter yang saat ini berkarir di Australia sebagai Resident Medical Officer. Kali ini aku akan membahas perkiraan biaya yang aku keluarkan saat bermigrasi ke Australia. Sebagai disclaimer, tujuan migrasi yang kujelaskan di video ini bertujuan untuk bekerja, belum mengarah ke pindah warga negara ya. Di video ini hanya akan membahas biaya ya, untuk proses pengajuan visanya sendiri akan aku bahas di video yang lain. So, nggak usah buang waktu lagi, let's go! Kalau ada yang bilang, duh, pengen pindah deh ke negara lain, mesti jual ginjal nggak ya? Siapa bilang? Kan ada pay later. Canda pay later. Nah, teman-teman bisa lihat rincian biaya pasti yang aku keluarkan sebagai dokter saat bermigrasi di Australia berupa biaya-biaya berikut ini ya. Jadi ini disclaimer-nya adalah aku pindah ke Australia untuk bekerja sebagai dokter. Yang pertama, teman-teman harus punya registrasi kedokteran yang dikeluarkan oleh AHPRA. AHPRA adalah badan organisasi yang mengatur registrasi tenaga kesehatan di Australia. Jadi memerlukan proses itu mulai dari Indonesia dan di Australia itu sendiri. Di Indonesia yang kubutuhkan adalah proses pencarian COGS atau Certificates of Good Standing yang dikeluarkan oleh KKI atau Konsil Kedokteran Indonesia. Kalau di Australia sendiri, saat itu jenis registrasi yang bisa aku dapatkan pada saat aku lulus AMC1 hanyalah limited registration. Jadi harganya adalah seperti berikut. Untuk yang kedua, itu mengenai biaya visa. Jadi visa yang aku bahas ini adalah visa 482. Visa ini adalah visa yang sifatnya terikat dengan sponsor, jadi pemberi kerja alias employer. Ada yang sifatnya short, medium, long term. Jadi ini bukan merupakan suatu proses visa advice ya. Jadi karena aku bukan migration agent, jadi teman-teman itu baiknya bisa ngelihat proses atau jenis-jenis visa itu ada di Department of Home Affairs. Biasanya, resident medical officer seperti aku ini akan mendapatkan jenis visa ini selama 2 tahun. Terus yang ketiga itu adalah berupa travel insurance yang sifatnya temporary. Ini wajib nggak wajib sih. Aku selalu langganan sama travel insurance produknya Allianz itu. Ini bukan promosi ya, tapi karena sangat mudah kita bisa apply lewat online dan kebetulan aku punya temen yang juga join sebagai agent, itu gampang banget untuk ngejelasin dan agent sendiri bilang, oh tuh bisa kok apply sendiri online kayak gitu. Dan itu biayanya itu sekitar 120.000 itu selama 2 minggu kalau nggak salah, tapi teman-teman lebih baik dicek lagi ya. Terus yang keempat adalah asuransi kesehatan. Jadi asuransi kesehatan ini wajib, soalnya dia itu akan nge-link dengan kondisi visa kita. Wajib banget kita punya, dan aku sempat tanya beberapa temanku, rata-rata sih mereka pakai Bupa ya. Itu covernya paling murah sekitar 45 Australian dollar. Jadi yang aku pakai itu Bupa, harganya itu sekitar 45 dolar setiap 2 minggu. Jadi bayarnya itu 90 dolar per bulan, dan itu sekitar 900 ribuan per bulan. Lanjut berikutnya adalah asuransi profesi atau indemnity insurance. Ini wajib banget karena nge-link sama persyaratan registrasi AHPRA. Next, akomodasi di bulan pertama sebagai info untuk teman-teman. Untuk dapat kerja di daerah perkotaan kayak aku, itu sewa rumahnya itu relatif mahal. Jangankan rumah, sewa kamar di dalam rumah itu kita bisa bilang shared house atau share unit itu relatif mahal. Aku kebetulan dapat yang sangat murah, yaitu pada saat itu sekitar 270 dolar per minggu, tapi itu nggak termasuk bill, nggak termasuk air, listrik, gas, wifi. Jadi kira-kira nambah 50 dolar per bulan. Kondisi rumahku itu juga nggak ada AC, dan pada saat pertama kali menginjakkan kaki di Brisbane itu kan summer ya, jadi semaput banget. Mana tanda tangan kontraknya itu udah 6 bulan, jadi katakanlah biayanya itu 280 tuh kali 4 ditambah 50 dolar sekitar 1170 itu per 1 bulan atau 4 minggu. Dan teman-teman itu bayarnya itu per 2 minggu. Nah, untuk biaya makan di bulan pertama
Ini sangat subjektif teman-teman. Kalau teman-teman pada doyan makan di luar, itu makan di luar tuh paling murah itu adalah McDonald. Kalau lagi promo tuh bisa dapat sekitar $7 atau sekitar $10 untuk Subway sekali makan. Kalau teman-teman pengen makan yang proper itu, menu nasi goreng atau patai atau makanan lainnya lah, makanan yang berat itu rata-rata sekitar $20-25. Aku pribadi sih lebih pilih masak di awal-awal ya. Kalau masak itu cuma butuh uang sekitar $100-200 per minggu atau paling banyak $350 per bulan. Itu termasuk beli bahan-bahan yang udah dipakai berbulan-bulan kayak kecap, saus ABC, saus tiram, terus beli snack. Aku tuh kuat banget nyetok snack. Teman-teman kalau bisa tahu tuh aku suka banget makan-makan yang manis. Aku pernah lihat status temanku yang di sini juga sama-sama RMO itu, dia cuma bisa habis $100 per minggu tuh kayak mana kok bisa gitu. Mungkin karena aku doyan ngemil lah, jadi habisnya segitu. Dan untuk biaya transport itu kebetulan aku di awal kerja tuh nggak butuh biaya transport sama sekali karena cuma butuh 6 menit jalan kaki. Dan kalau misalnya sekarang itu malah ada promosi di Queensland, cuma butuh 50 sen menggunakan public transportation, aka bus. Untuk biaya laundry, aku cuma butuh deterjen sebulan atau 2 bulan sekali yang harganya sekitar $16-20. Dan kalau diskon bisa jadi $5. Kalau nyewa tempat tinggal itu hampir selalu disediakan laundry machine kalau emang full furnished. Ini hanya berlaku di daerah kota ya, aku nggak punya pengalaman tinggal daerah rural. Dulu waktu tinggal daerah rural itu apa-apa disiapin sama rumah sakit. Kalau misalnya teman-teman dapat kerja daerah rural tuh biasanya agak susah dapat yang benar-benar full furnish. Ini pengalaman dari teman aku sih, bukan dari pengalaman aku pribadi. Dan teman-teman itu mungkin agak susah kalau kebutuhannya itu berkeluarga. Nah, berikut adalah rincian total yang aku keluarkan untuk bermigrasi ke Australia sebagai dokter. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang kurang jelas, bisa tulis di kolom komentar. Atau teman-teman punya topik lain juga yang mau dibahas, bisa banget tuh taruh di kolom komentar. Segitu dulu penjelasannya ya.